mata! Jangan lihat mukanya! Halo semuanya, selamat datang kembali di Ada Tiada, tempat di mana suara menjadi cerita dan cerita menjadi pengalaman yang tak bisa kalian lupakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar setelah mendengar ceritanya. Karena malam ini cerita kita panjang, pekat, dan penuh tanda tanya. Sekarang, mari kita mulai. Cerita ini saya dapat dari seorang nelayan bernama Randi. Seseorang yang sudah puluhan kali bolak-balik mengarungi laut dangkal dan laut dalam di sekitar Kepulauan Seribu. Saat ia menceritakan kisah ini kepada saya, wajahnya terlihat seperti seseorang yang ingin melupakan sesuatu. Tapi kenangan itu menolak pergi. Tangannya gemetar pelan saat memegang gelas kopi, dan beberapa kali ia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Awalnya saya kira Randi hanya ingin berbagi pengalaman horor ala nelayan, yang kadang dilebih-lebihkan agar terdengar seru. Tapi setelah mendengar dari awal sampai akhir, saya sadar, apapun yang terjadi malam itu bukan sesuatu yang ia ingin ceritakan dua kali. Randi memulai dengan mengatakan bahwa tempat kejadian ini bukan di pulau wisata terkenal, bukan pulau-pulau yang tercantum rapi di peta. Pulau itu tidak punya nama resmi. Warga sekitar menyebutnya Pulau Setunda. Bukan karena ada makna khusus, tapi karena orang-orang selalu mengatakan, nanti saja, jangan dulu ke sana, tunda dulu. Seolah-olah alam pun memberi peringatan. Pada hari kejadian, Randi dan dua temannya, Bagas dan Tommy, berencana mencari spot memancing malam. Kata orang, di sekitar pulau itu sering muncul ikan besar menjelang senja. Mereka tidak berniat berlama-lama, berangkat sore, pulang sebelum tengah malam. Perahu kecil mereka membawa peralatan pancing, cooler box, dan lampu sorot. Tidak ada tanda bahwa hari itu akan berbeda dari malam-malam lainnya. Cuaca cerah, angin cukup bersahabat, dan ombak menggulung pelan seperti biasanya. Namun, menurut Randi, hal-hal aneh jarang sekali memberi tanda pembuka. Perjalanan menuju Pulau Setunda awalnya terasa biasa saja. Matahari mulai turun ke balik cakrawala, memberi warna oranye keemasan yang menyentuh permukaan laut. Burung-burung laut terbang rendah, sementara suara mesin perahu mengisi keheningan. Bagas duduk di bagian depan sambil menghisap rokok. Tommy sibuk memeriksa peralatan pancing, dan Randi memegang kemudi sambil sesekali memandang jauh ke depan. Sekitar setengah jam sebelum tiba, Randi berkata ia merasakan perubahan aneh. Ombak yang tadinya bergulung pelan tiba-tiba menjadi sangat tenang. Bukan tenang yang menenangkan, tapi jenis ketenangan yang membuat seseorang merasa ada yang mengawasi. Bahkan, suara burung laut menghilang. Hanya mesin perahu yang terdengar. Biasanya, kalau ombak tenang itu enak buat mancing, kata Tommy waktu itu. Tapi Randi tidak menjawab. Ia terus menatap ke arah pulau yang mulai terlihat di kejauhan. Dari jauh, garis pantainya tampak seperti kebanyakan pulau kecil. Pasir putih, beberapa pohon kelapa, dan bayangan hutan kecil di tengahnya. Namun, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ. Satu sosok, tepat di bibir pantai. Sosok wanita berambut panjang hitam berdiri menghadap laut. Rambutnya menjuntai sampai hampir menyentuh lutut, menutupi sebagian wajahnya. Pakaiannya terlihat seperti gaun putih tipis, atau sesuatu yang warnanya tadinya putih, tapi kini basah dan menempel pada tubuhnya. Wanita itu tidak bergerak sama sekali, tidak menoleh, tidak melambaikan tangan, hanya berdiri tegak seakan sedang menunggu sesuatu dari arah laut. Bagas yang melihatnya pertama kali berseru kecil, ada orang tuh, turis kali, nyasar." Tommy ikut menoleh, "Malam-malam gini, ngapain dia berdiri di pantai?" Randi tidak langsung bicara. Ia berkata kepada saya bahwa detik pertama melihat sosok itu, bulu kuduknya berdiri. Ada rasa dingin yang menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Wanita itu memang terlihat seperti manusia, tapi ada sesuatu yang tidak pas. Ia kemudian menyadari hal aneh pertama. Angin saat itu cukup kencang. Bendera kecil di tiang perahu berkibar kuat. Daun-daun kelapa di pulau bergoyang. Ombak kecil memukul sisi perahu. Tapi rambut wanita itu tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah beku. Seolah-olah ada sesuatu yang menempelkannya.
Randi berusaha mengabaikan firasat buruk yang muncul. Ia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dulu kepada Bagas dan Tommy. Ia tahu kalau ia panik lebih dulu, suasananya akan kacau. Berusaha beberapa detik hingga mereka semakin dekat ke pulau. Dan semakin dekat, semakin jelas detail yang membuat perut Randi terasa kecut. Wanita itu tidak punya bayangan. Walaupun matahari belum sepenuhnya tenggelam, sosoknya tidak mengeluarkan bayangan di pasir. Cahaya dari langit menyorotnya langsung, tapi tidak ada garis gelap yang seharusnya terbentuk. Hanya pasir basah, kosong. "Ran, kita berhenti di sini dulu kali ya," kata Bagas. Suaranya terdengar ragu. Randi akhirnya menjawab pelan. "Jangan terlalu dekat. Kita cari spot agak ke kanan." Tommy yang biasanya paling santai ikut menelan ludah. "Lo lihat juga kan? Kenapa dia diam aja gitu? Kayak patung?" Bagas memandang Randi. "Itu orang kan, Ran? Bukan yang aneh-aneh?" Randi hanya bisa mengatakan, Saya kurang tahu. Jangan banyak ngomong dulu." Mereka kemudian membelokkan perahu sedikit ke arah kanan, menjauhi titik di mana wanita itu berdiri. Namun meskipun berpindah arah, Randi bilang ia merasa seperti sedang diawasi. Seperti mata wanita itu mengikuti perahu mereka. Ia tidak berani menoleh lagi. Namun Bagas tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia menengok lagi ke arah pantai. Dan saat ia melakukannya, ia langsung memaki kecil. "Ran, lo harus lihat ini." Randi terpaksa menoleh. Dan saat itu, ia merasakan napasnya tertahan. Wanita itu sudah tidak berdiri di bibir pantai. Sosoknya kini lebih dekat ke air. Bukan berjalan, tapi berdiri di tempat baru, seperti tiba-tiba muncul di sana. Dan tetap tanpa bayangan. Gaunnya meneteskan air ke pasir, meskipun gelombang belum menyentuh kakinya. Randi merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi ada sesuatu tentang sosok itu yang terasa salah, sangat salah. Tommy mulai panik. "Udah Ran, kita balik aja. Ini gak bener." Randi ingin mengatakan iya, tapi bagian lain dari dirinya merasa bahwa kalau mereka berbalik sekarang, sesuatu lebih buruk bisa terjadi. Ia tidak tahu kenapa ia punya firasat seperti itu, tapi terasa kuat sekali. Seolah-olah pulau itu tidak mengizinkan mereka pergi dengan mudah. Perahu mereka terus bergerak pelan di permukaan air yang anehnya semakin hening dan datar. Dan dalam keheningan itu, Randi merasakan sesuatu yang membuatnya hampir menggigil. Suara, samar. Seperti suara seseorang menggumam panjang dari arah pantai. Bukan bahasa, lebih seperti suara orang menahan isak atau memanggil dari kejauhan. Bagas memegang lengan Randi. "Ran, cepat, kita harus pergi." Dan tepat ketika Randi hendak memutar haluan, suara itu berubah menjadi lebih jelas. Seperti suara perempuan menangis. Disertai bau aneh yang tiba-tiba muncul dari arah angin. Bau amis bercampur bau tanah basah yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Dan saat Randi menoleh untuk memastikan apakah suara itu memang berasal dari wanita tadi, wanita itu sudah berdiri di dalam air. Setengah tubuhnya terendam. Rambutnya masih tidak bergerak, tapi gaunnya berayun pelan. Dan kali ini ia menunduk sedikit, seolah sedang menatap ke arah perahu mereka. Ketiganya membeku. Tidak ada yang berani tarik napas terlalu keras. Dan saat itulah wanita itu mengangkat kepalanya pelan. Gerakannya terlalu pelan, terlalu kaku. Seperti sesuatu yang tidak pernah belajar bagaimana cara bergerak sebagai manusia. Dan ketika wajahnya akhirnya terlihat di atas permukaan rambut, Randi menyadari bahwa apapun yang sedang melihat ke arah mereka bukanlah manusia.
Mereka tetap melanjutkan perjalanan memancing menjauh sedikit dari pulau tadi. Menurut Randi, jaraknya tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat mereka merasa aman kalau sosok wanita tadi memang bukan manusia. Ombak yang tadi anehnya terlalu tenang mulai bergerak perlahan. Tapi suasananya tetap tidak seperti malam-malam biasanya. Air laut memantulkan cahaya bulan namun bukan warna perak seperti biasanya. Malam itu warnanya kehijauan, kebiruan. Seperti permukaan laut sedang menahan sesuatu yang tidak ingin terlihat. Randi bilang ketika perahu berhenti dan jangkar dijatuhkan, suasana langsung berubah hening. Begitu hening sampai suara napas sendiri terdengar jelas. Bagas dan Tommy yang biasanya ribut justru diam, seakan sama-sama mendengar sesuatu yang tidak mereka pahami. Angin malam seharusnya membawa suara pantai atau desir ombak, tapi malam itu anginnya ganjil. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya lautan luas, sepi, seolah menyimpan napas. Randi membuka kotak umpan, mencoba mengalihkan suasana. Tapi sebelum kail pertama dilemparkan ke air, dari bawah perahu terdengar ketukan keras. 3 kali, pelan tapi jelas. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar bukan seperti kayu yang terbentur ombak. Suaranya lebih padat, lebih terarah. Seakan ada seseorang di bawah air yang sedang mengetuk perahu dengan sengaja. Tommy dan Bagas langsung saling pandang. Randi mengangkat kepala cepat memastikan dia tidak salah dengar. Tapi suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih lambat tapi tetap teratur. Seperti panggilan. Awalnya mereka pikir itu ikan besar atau mungkin penyu. Tapi tubuh Bagas langsung merosot sedikit. Wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Di, itu bukan ikan, Di. Suaranya dari bawah, kayak orang ketuk perahu. Tommy yang dari tadi sudah gelisah buru-buru mengambil senter. Tangannya gemetar saat menyalakannya. Randi bilang cahaya senter itu goyang-goyang. Bukan karena angin, tapi karena Tommy benar-benar takut. Saat cahaya senter diarahkan ke air, mereka bertiga langsung menahan napas. Di bawah perahu, tepat di sisi lambungnya, mereka melihat sesuatu melayang, panjang, hitam, dan bergerak perlahan mengikuti arus. Namun arusnya tidak kuat, tapi rambut itu justru tetap berada di posisi yang sama. Rambut manusia, rambut panjang, hitam dan tebal, menjuntai seperti sedang mengambang tanpa pemilik. Rani mengira itu rumput laut atau sampah. Tapi ketika cahaya senter menyorot jelas ke bagian ujungnya, mereka bertiga bisa melihat dengan sangat jelas bahwa itu bukan rumput. Tidak mungkin rumput laut memiliki helaian selembut itu. Tidak mungkin sampah bisa bergerak seolah memiliki kehendak sendiri. Rambut itu terlihat hidup. Dan sebelum mereka sempat menarik napas, rambut itu bergerak. Bukan karena angin. Rambut itu bergerak mengikuti perahu mereka. Seolah ada sesuatu yang memegang ujungnya dari bawah dan menyeretnya mengikuti kemanapun perahu itu bergoyang. Tommy langsung memantikan senter spontan. Dan itu membuat suasana tambah mencekam. Bagas mencapkupkan kedua tangannya ke mulut agar tidak berteriak. Randi masih memegang kail, tapi kini tangannya lemas, tak bisa digerakkan. Keheningan kembali turun. Tapi tidak lama kemudian, tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Dan suaranya bukan dari bawah. Kali ini dari samping perahu. Seperti ada yang memukul kayu itu menggunakan tangan dari dalam air. Randi bilang dia tidak pernah mendengar suara seperti itu seumur hidupnya. Suaranya bukan suara makhluk laut, bukan hewan. Suaranya terlalu manusia. Tommy akhirnya memberanikan diri menyalakan senter lagi. Kali ini ia arahkan ke sisi perahu yang diketuk. Dan saat cahaya itu menyentuh permukaan air, mereka bertiga melihat rambut panjang tadi kini menjulur naik ke permukaan. Perlahan, sangat pelan. Ujung rambutnya mengambang dan di bawahnya terlihat bentuk gelap yang mengikuti. Seperti kepala tapi tidak sepenuhnya muncul.
Randi bilang topi perahunya tiba-tiba seperti didorong dari bawah. Perahu bergoyang sedikit. Tidak cukup untuk membuat mereka jatuh, tapi cukup untuk membuat mereka panik. Bagas menjerit kecil sambil berkata, "Kita balik aja nih, ini bukan tempat orang." Randi setuju, tapi ketika ia meraih mesin perahu dan mencoba menyalakannya, mesin itu hanya berbunyi serak lalu mati. Tommy menarik jangkar dengan terburu-buru sampai tangannya lecet. Namun jangkar itu terasa berat, seolah tersangkut sesuatu. Lalu, dari kejauhan, dari arah pulau yang tadi mereka lihat wanita misterius itu berdiri, terdengar suara. Suara yang Randi katakan tidak mungkin suara manusia biasa. Suara perempuan, nyaring, tapi seperti berasal dari dalam air. "Hoi!" Suaranya tidak marah, tapi memanggil. Pelan tapi mengema. Randi langsung menatap Bagas, dan mereka bertiga tahu satu hal. Kalau mereka tidak pergi sekarang, mereka mungkin tidak akan pernah pulang. Namun ketika Tommy menarik jangkar untuk terakhir kalinya, sesuatu muncul di bawah permukaan. Randi mengatakan ia melihat wajah perempuan. Muncul setengah, matanya putih seluruhnya, mulutnya terbuka dan rambutnya menjuntai panjang melingkari kepala, bergerak bebas seperti tentakel. Begitu mata putih itu menghadap ke perahu, suara ketukan muncul lagi. Kali ini dari segala arah. Tok, 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 tok. Seakan ada banyak tangan mengetuk, meminta naik. Itulah saat jangkar tiba-tiba terlepas sendiri. Perahu bergerak mundur pelan, seolah didorong oleh arus yang muncul mendadak dari bawah. Dan rambut panjang itu perlahan tenggelam kembali ke laut. Namun sebelum benar-benar hilang, Randi bilang ia mendengar suara kecil di samping perahunya. Suara yang hampir seperti bisikan. "Jangan pergi." Setelah itu, laut kembali tenang. Mesin perahu langsung menyala tanpa alasan jelas, seakan tidak pernah rusak. Dan mereka bertiga meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Randi bilang ke saya, bagian inilah yang paling sulit ia ceritakan tanpa merinding. Karena setelah kejadian rambut panjang di bawah perahu itu, mereka bertiga sudah sepakat untuk langsung pulang saja. Tidak jadi memancing, tidak jadi apapun. Mereka ingin menjauh dari pulau itu secepat mungkin. Tapi begitu Tommy menyalakan mesin perahu, tiba-tiba dari arah Pulau Setunda terdengar suara jeritan panjang yang memecah kesunyian malam. Jeritan itu bukan jeritan manusia biasa. Nadanya tinggi, terlalu tinggi, seperti tidak berasal dari tenggorokan, tapi dari ruang kosong di dalam dada. Seperti udara yang digesek paksa. Seperti suara yang tidak punya bentuk, tapi bisa menusuk telinga sampai ke dalam kepala. Randi bilang suara itu terdengar seperti "Ah!" namun dengan getaran yang aneh, seperti ada gema yang mengikuti setelahnya. Mereka bertiga langsung berhenti bergerak. Mesin perahu bahkan mati sendiri. Entah karena syok atau memang tidak kuat, Randi tidak tahu. Yang jelas, suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri semua. Tommy yang biasanya paling berani, justru yang paling dulu meraih tasnya dan membaca doa dengan suara pelan. Suaranya bergetar, tapi ia tepat memaksa bibirnya mengucapkan ayat-ayat pendek yang ia hafal. Bagas hanya menatap ke arah pulau. Tubuhnya gemetar. Dia seperti tidak bisa memalingkan pandangan, meski Randi terus bilang, "Gas, jangan lihat ke sana, jangan lihat." Tapi Bagas tidak mendengarkan. Dia justru makin menajamkan pandangannya. Seperti ada sesuatu yang menarik wajahnya untuk terus menghadap ke arah Pulau Setunda. Randi bilang ke saya, ia masih ingat jelas ucapan Bagas saat itu. Diucapkan dengan suara hampir berbisik, namun penuh rasa takut. Suaranya kayak manggil orang." Randi spontan memukul bahu Bagas agar sadar. "Udahlah Gas, jangan mikirin itu, kita pulang." Tapi sebelum Bagas sempat mengalihkan pandangannya, jeritan itu terdengar lagi. Lebih panjang, lebih dalam, dan kali ini suaranya seperti lebih dekat. Suara itu bukan sekedar teriakan, seolah memanggil seseorang, seolah memanggil nama yang tidak mereka pahami, seolah menyuruh mereka menoleh ke arah sumber suara. Dan benar saja, ketika Bagas tanpa sadar mengangkat senter dan menyorotkan ke arah bibir pantai, mereka bertiga langsung terpaku. Wanita yang tadi berdiri diam saat mereka mendekati pulau, kini sudah jauh lebih dekat. Lebih jelas, lebih menonjolkan wujudnya yang membuat nafas nyaris berhenti. Rambutnya benar-benar menutupi wajah. Hitam pekat seperti helai basah yang baru diangkat dari laut. Bajunya panjang, lusuh, basah kuyup menempel di tubuhnya.
dan dari bawah ujung kain itu tidak terlihat kaki yang menapak pasir. Justru tubuhnya terlihat seperti melayang rendah, setengah terapung, seperti tidak terikat gravitasi sama sekali. Dan lebih menakutkan lagi, air di sekitar kakinya tidak bergerak. Padahal, ombak pelan seharusnya menyentuh area itu. Tapi tempat wanita itu berdiri tetap tenang, tidak berubah, seperti ada batas yang tidak bisa disentuh alam sekitar. Randi bilang, itu bukan hal yang bisa dijelaskan. Mata mereka bertiga seakan dipaksa untuk melihat lebih lama, lebih jelas, sampai akhirnya mereka sadar bahwa wanita itu mulai memiringkan kepalanya perlahan. Gerakannya tidak wajar, terlalu kaku, terlalu lambat, seperti sesuatu yang tulangnya sudah lama tidak dipakai. Tommy langsung menangis kecil sambil terus membaca doa, karena ia merasa kepala wanita itu sedang berusaha menatap ke arah mereka. Sementara Bagas sudah mulai komat-kamit, suaranya campur aduk antara doa dan ketakutan. Randi sendiri bilang, ia tidak merasa sedang berdiri di atas laut. Ia merasa seperti ada di satu tempat yang asing, meski ia tahu ia masih di perahu. Suara jeritan yang tadi terdengar masih menggema dalam kepala mereka, meski wanita itu tidak sedang membuka mulutnya. Tidak ada gerakan apapun dari bagian wajahnya yang tertutup rambut. Tapi suaranya tetap terdengar. Wanita itu lalu bergerak sedikit. Hanya beberapa sentimeter tapi cukup membuat mereka sadar bahwa tubuhnya tidak bergerak mengikuti logika manusia. Bajunya, rambutnya, seluruh tubuhnya terlihat seperti bergerak melayang, bukan melangkah. Dan ketika senter mereka bergoyang sedikit, pantulan cahaya di wajah wanita itu menampilkan sesuatu yang membuat ketiga laki-laki itu hampir jatuh dari perahu. Di sela rambut yang basah dan menempel, tampak sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Kulit wajahnya pucat kehijauan seperti habis direndam laut selama berhari-hari, dan dari celah rambut itu, tampak sesuatu berwarna hitam pekat, lebih gelap dari malam, seperti rongga kosong yang tidak punya isi. Randi bilang, ia tidak yakin itu mata atau bukan, tapi ia tahu satu hal, apapun itu sedang melihat ke arah mereka. Dan tepat saat mereka sadar bahwa wanita itu menatap mereka, jeritan ketiga terdengar. Kali ini jauh lebih dekat dan keras, sampai permukaan laut bergetar. Suara jeritan sangat dekat, melengking tinggi. Tommy langsung menarik tali mesin perahu, memaksa hidup meski mesinnya tersendat. Randi sampai memegang pundaknya agar tidak panik berlebihan. Bagas menutupi telinganya sambil menunduk. Dan di tengah kekacauan itu, mereka semua mendengar suara air bergerak di sekitar perahu. Seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah permukaan. Seperti sesuatu yang mengitari mereka. Randi sempat menunduk, dan di detik itulah ia melihat rambut panjang menyebar luas di bawah air, melayang-layang, mengikuti arus ke arah perahu mereka. Rambut itu seperti hidup, seperti punya tujuan, seperti ingin naik. "Dih, tolong hidup, Dih, tolong hidup." Tommy terus mengulang-ulang sambil menarik tali mesin, sampai akhirnya mesin perahu tersentak hidup, mengeluarkan suara kasar. Tanpa menunggu apapun lagi, mereka langsung memutar arah menjauhi pulau. Gas penuh, tidak peduli arah, yang penting menjauh dari tempat itu. Tapi sebelum perahu benar-benar meninggalkan area pulau, mereka mendengar suara terakhir. Suara rendah, lirih, tapi sangat jelas. Suara dari arah pulau. Suara yang bukan jeritan. Suara yang terdengar seperti seseorang memanggil mereka. "Ndih." Randi bilang ke saya sampai hari ini, ia tidak berani memastikan apakah suara itu memang memanggil namanya, atau sekadar suara angin yang kebetulan terdengar seperti itu. Tapi ia percaya wanita itu tahu mereka ada di sana. Dan ia tahu mereka berusaha kabur. Dan sejak malam itu, mereka bertiga tidak pernah berani mendekati Pulau Setunda lagi. Sampai kapanpun. Randi bilang ke saya pada titik itu ia benar-benar merasa kalau mereka bertiga tidak sedang berhadapan dengan sesuatu yang bisa dijelaskan manusia. Saat mesin perahu mau dinyalakan, suara ketukan itu kembali muncul dari bawah mereka. Tapi berbeda dari sebelumnya. Kini suaranya jauh lebih keras. Seperti ada sesuatu yang memukul kayu kapal pakai tenaga penuh. Tok, tok, tok. Randi bilang getaran pukulan terakhir itu terasa sampai ke telapak kakinya. Kayak ada tangan dari bawah laut yang benar-benar menghantam dasar kapal. Bagas yang duduk paling depan langsung merosot mundur. Wajahnya pucat seperti habis ditarik ke dunia lain. Tommy panik sendiri,
Tangannya goyah saat mencoba menekan tombol starter mesin. Ayo dong, ayo dong. Tapi mesin hanya berputar sebentar lalu mati lagi. Seolah ada sesuatu yang menahan baling-baling di bawah air. Randy memaksa Tommy untuk tenang. Tapi sebelum ia sempat berkata banyak, Bagas mendadak terdiam. Tidak bergerak sama sekali. Pandangannya tertuju ke air di samping kiri perahu. Matanya membesar. Bibirnya bergetar tapi tidak ada suara keluar. Ia seperti melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Pelan, sangat pelan, Bagas berbisik. Ndeh, itu apaan? Kulitnya putih banget. Dia senyum. Bisikan Bagas itu membuat bulu kuduk Randy langsung berdiri. Ia ingin refleks menoleh ke arah air. Tapi tiba-tiba Bagas yang tadinya diam ketakutan langsung menarik kerah baju Randy dengan tenaga yang sulit dipercaya orang dalam kondisi panik. Jangan lihat. Bagas menahan kepala Randy agar tidak bergerak. Dan dari situlah Randy baru sadar sesuatu. Bagas tidak hanya ketakutan. Ia seperti sedang melindungi. Seolah begitu Randy menoleh, semuanya akan berakhir. Dia ngambang di bawah perahu. Jangan lihat, Ndi. Randy masih coba memproses ucapan Bagas ketika suara itu muncul lagi dari bawah kapal. Tapi kali ini bukan ketukan. Lebih seperti gesekan panjang. Serek, serek. Seperti kuku panjang menggores dasar kayu kapal. Randy bilang suara itu membuat jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Tiba-tiba Tommy yang duduk paling belakang memekik sambil menyorotkan senter ke air. Cahaya senter itu memantul aneh di permukaan laut. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang gelap bergerak mengikuti perahu. Meski perahu hampir tidak bergerak. Lalu tanpa ada angin, tanpa ada riak air, sesuatu muncul dari belakang mereka. Pelan, sangat pelan, seperti sesuatu yang naik dari dasar laut menuju permukaan. Randy tidak melihat langsung karena Bagas masih menahan kepalanya. Tapi Randy bisa merasakan keberadaannya dari suara-suara yang muncul. Pertama, ia mendengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Kemudian terdengar tarikan napas. Bukan napas manusia, lebih seperti napas panjang yang keluar dari rongga yang terlalu dalam. Randy langsung merinding. Ia bilang suara napas itu seperti berada tepat di belakang telinganya. Sangat dekat, sampai-sampai ia bisa mencium bau laut busuk bercampur lumpur. Tommy yang melihat langsung menjerit sejadi-jadinya. "Tutup mata! Jangan lihat mukanya!" Teriakan Tommy membuat Bagas makin keras menekan kepala Randy agar tetap menunduk. Randy bisa merasakan tangan Bagas gemetar luar biasa. Bukan gemetar ketakutan biasa, lebih seperti seseorang yang hampir kehilangan kewarasannya. Tommy kemudian mulai membaca doa dengan suara terbata-bata. Kalimat doanya putus-putus, seperti mulutnya tidak sanggup membentuk kata karena rasa takut. Dan di balik suara Tommy, Randy bisa mendengar suara lain. Suara yang tidak seharusnya ada di tengah laut malam-malam. Sebuah suara lirih, suara perempuan. Tapi nadanya melengking, tipis, dan dingin. Seperti suara seseorang yang berbisik sambil menahan tawa. Hehehe. Randy bilang, suara itu membuatnya ingin melompat ke laut karena saking tidak kuat menahannya. Tawa itu terdengar tepat di belakang kepala mereka. Dan setiap kali suara itu muncul, tetesan air di dek perahu makin banyak. Seolah sesuatu yang basah sedang merangkak naik. Randy tidak berani membuka mata. Tapi ia merasakan udara di belakangnya berubah sangat dingin. Dingin yang menusuk kulit seperti seseorang berdiri tepat di lehernya. Lalu suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, dekat, sangat dekat. Di saat itu, Tommy menjerit lagi. Namun jeritan kali ini bukan karena takut. Lebih seperti panik melihat sesuatu yang bergerak mendekat ke arah mereka. "Jangan lihat! Dia naik! Dia naik ke perahu!" Suara ketukan berubah menjadi hentakan. Kapal goyang hebat, air terciprat ke dalam. Bagas sudah setengah pingsan, tapi tangannya tetap memegang kepala Randy, seperti naluri terakhirnya adalah menjaga Randy untuk tidak melihat makhluk itu. Randy bilang, pada detik-detik itu,
Ia benar-benar merasa mereka bertiga sudah tidak akan pulang. Ia bisa merasakan kayu perahu bergetar karena sesuatu yang merayap. Dan dari dekat telinganya, suara itu kembali muncul. Jangan lihat. Tapi justru karena suara itu, Randi tahu makhluk itu tidak sedang memperingatkan, melainkan menipu. Suara perempuan itu menirukan manusia, menyamar agar mereka membuka mata. Randi tetap menunduk, tetap memejamkan mata sekuat mungkin. Dan saat itulah mesin perahu tiba-tiba menyala sendiri. Brak! Brak! Tommy langsung menarik gas tanpa pikir panjang. Perahu melesat menjauh, menghantam gelombang kecil yang mulai terbentuk. Kapal goyah, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin lari dari makhluk yang bahkan tidak boleh mereka lihat wajahnya itu. Randi bilang, selama hampir 1 menit setelah perahu melaju, ia masih bisa mendengar tawa lirih itu terbawa angin. Dan setelah tawa itu hilang, barulah Bagas melepas kepala Randi dan ambruk tanpa suara. Begitulah Randi menggambarkan malam itu. Malam ketika wajah yang tidak boleh dilihat hampir naik ke kapal mereka. Randi bilang di titik itu, mereka sudah tidak peduli lagi soal ikan, soal alat pancing, atau soal perahu yang sempat hampir mogok. Yang ada di kepala mereka cuma satu, pulang. Selamat, menjauh sejauh-jauhnya dari pulau itu sebelum sesuatu yang muncul tadi benar-benar naik ke perahu. Saya bisa lihat dari cara Randi cerita, kejadian itu benar-benar membekas sampai sekarang, bahkan bertahun-tahun setelah malam itu. Dengan tangan gemetar, Randi meraih tali mesin perahu yang masih basah oleh ombak. Dia memejamkan mata. Dia bilang dia tidak berani buka mata karena suara nafas berat yang tadi terdengar di dekat telinganya masih terasa jelas. Seperti ada seseorang yang berdiri persis di sampingnya, menunduk dekat kupingnya dan menunggu ia menoleh. Randi menarik tali mesin perahu dengan satu tarikan keras. Suaranya langsung pecah dan menggema di tengah laut malam itu, mengalahkan suara ombak. Bagas langsung terkejut mendengar mesin hidup. Gas! Gas nih! Gas sekarang! Suaranya pecah dan bergetar. Tommy di belakang masih terisak-isak, suaranya patah-patah seperti orang kehilangan nafas. Dan tanpa membuka mata, Randi memutar kemudi perlahan, tubuhnya kaku, tangan dingin, tapi fokusnya cuma satu, yaitu menjauh dari pulau itu. Saat perahu mulai bergerak, mereka bertiga mendengar sesuatu menghantam permukaan laut tidak jauh dari belakang perahu. Suaranya pelan, tapi dalam hening malam saat itu, suara itu terasa menyakitkan telinga. Seolah apapun yang tadi ada di samping mereka, kini benar-benar kembali ke laut. Tommy langsung menutup telinga sambil menangis. Jauhin Di! Jauhin! Jauhin cepat! Bagas tidak berhenti melafalkan doa, terbata-bata, lidahnya jelas bergetar. Randi mengatakan ke saya, itu adalah perjalanan laut paling lama dalam hidupnya, meskipun aslinya jarak dari pulau ke dermaga hanya setengah jam. Tapi malam itu, rasanya seperti berjam-jam. Setiap detik terasa berat, tebal dan lambat. Dan kesunyian laut malam itu bukan kesunyian biasa. Laut seperti berubah menjadi ruang kosong tanpa suara hewan, tanpa suara angin, tanpa suara ombak pecah. Seolah apun ikut menahan nafas bersama mereka. Setiap kali perahu bergetar karena ombak kecil, mereka bertiga langsung kaget. Tommy memeluk lutut, menunduk dalam, berusaha mengatur nafas. Sementara Bagas terus memperhatikan sisi perahu, takut sesuatu kembali muncul. Ada satu momen yang Randy bilang paling membuat trauma. Saat perahu sudah bergerak adar jauh dari pulau, Randy membuka mata sedikit, hanya untuk melihat ke depan. Hanya ke arah haluan. Tapi dalam proses itu, ia sempat menangkap pantulan air laut di bagian belakang perahu. Dari ujung ekor kapal kayu itu. Dan yang membuat darahnya benar-benar beku adalah warna air di belakang mereka. Bukan biru gelap seperti biasanya, bukan hijau seperti pantulan bulan tadi, tapi benar-benar hitam, hitam pekat, seperti tinta yang dituangkan ke laut. Randi menggambarkannya seperti sumur tanpa dasar yang menganga, mengikuti mereka dari kejauhan. Air itu tidak bergerak seperti ombak, tidak beriak, hanya hitam, diam, tapi jelas bergerak mengikuti jejak perahu. Kayak ada yang ngikutin dari bawah, Kak. Begitu katanya ke saya saat bercerita. Kayak dia nggak mau lepas, kayak nunggu kesempatan buat naik lagi. Mereka bertiga tidak ada yang berani menengok lagi. Sekali saja. Tidak ada yang mau tahu apa yang ada di belakang mereka. Tidak satupun.
Bagas bahkan memaksa menunduk sepanjang waktu, menutup mata erat-erat sambil terus membaca doa yang entah sudah keberapa kali ia ulang. Tommy masih menangis, tapi tangisannya perlahan berubah menjadi isak kelelahan. Sementara Randy hanya fokus mengarahkan perahu dengan kecepatan stabil, takut kalau ia terlalu cepat, perahu terguling karena ombak. Dan kalau ia terlalu lambat, sesuatu dari laut hitam itu akan menyusul. Saat dermaga mulai terlihat, hanya seperti bayangan samar lampu kuning kecil di kejauhan, ketiganya langsung histeris. Bagas menepuk bahu Randy berkali-kali. "Itu dermaga, Di! Itu dermaga! Terus! Terus, Di! Jangan berhenti! Terus!" Randy dengan napas tersengal dan wajah penuh keringat dingin meskipun malam begitu dingin, mempercepat perahu sedikit. Ombak mulai terasa normal kembali saat mereka semakin dekat ke daratan. Angin mulai terdengar lagi, dan warna air perlahan kembali. Namun hal yang paling menegangkan justru terjadi ketika perahu hampir menyentuh dermaga kayu. Randy bilang, ketika perahu tinggal beberapa meter lagi, ia merasakan getaran kecil dari bawah kapal. Bukan seperti ombak, bukan seperti ikan, tapi seperti tangan, menyentuh dasar perahu satu kali. Dengan ketukan lembut, tok, yang sangat pelan tapi jelas. Randy tidak berani menoleh ke belakang. Bagas langsung menjerit, Tommy langsung melompat dari perahu sebelum perahu benar-benar berhenti. Dan ketika perahu akhirnya menabrak pelan sisi dermaga, ketiganya langsung lompat turun tanpa memantikan mesin. Mereka berlari sambil terhuyung ke arah daratan, meninggalkan perahu yang masih menyala hidup hingga pagi. Penjaga dermaga lah yang menemukan perahu itu masih menghidupkan mesin, mengarah ke laut dengan perlahan karena arus. Sejak malam itu, Randy dan dua temannya tidak pernah mau mendekati Pulau Setunda lagi. Bahkan ketika ada yang mencoba mengajaknya memancing ke pulau-pulau sekitar, mereka menolak mentah-mentah. Bagi mereka, laut malam bukan lagi tempat mencari ikan. Laut malam adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat dan sesuatu yang tidak seharusnya melihat mereka kembali. Randy menutup ceritanya pada saya dengan suara rendah. "Kak, apapun itu yang ada di Pulau Setunda itu, dia bukan cuma penunggu. Dia kayak yang nyari orang." Dan sampai sekarang, setiap kali ia mendengar suara ketukan di perahu, meskipun itu cuma kayu terbentur ombak, dadanya langsung sesak. Karena suara itu mengingatkan pada sesuatu yang menunggu di bawah permukaan laut, di tempat gelap yang tidak pernah ia mau lihat lagi. Cerita Randy waktu itu sebenarnya sudah selesai, tapi suasana malam ketika ia menceritakannya membuat semuanya terasa jauh lebih nyata dari yang seharusnya. Angin laut yang lewat di sela-sela pondok kecil tempat kami duduk pun bahkan terdengar seperti bisikan halus yang mengikuti setiap kalimatnya. Dan ketika ia menutup ceritanya dengan wajah tegang, saya tahu itu bukan cerita yang ia bangun-bangun. Itu pengalaman yang benar-benar menempel di pikirannya. Randy menatap saya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, "Di laut itu, Kak, ada penghuni yang bukan manusia. Dan kuntilanak laut beda sama yang di darat. Dia tidak datang karena dipanggil. Dia datang karena merasa kamu mengganggu wilayahnya." Nada suaranya turun, seperti mencoba memastikan saya benar-benar mendengarnya. Malam itu, sebelum ia pulang, ia sempat berhenti di depan pintu, lalu menoleh lagi. Tatapannya kosong tapi serius. Lalu ia berkata, "Kalau kakak suatu hari pergi ke pulau manapun, lihatlah ke bibir pantai sebelum turun dari kapal." Ia menelan ludah, wajahnya tegang. Lalu ia berkata, "Kalau ada wanita rambut panjang berdiri diam di sana, jangan turun." Ia menatap saya tanpa berkedip, seperti memastikan saya paham maksudnya. Karena mungkin itu bukan manusia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Ada Tiada biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya yang jauh lebih menegangkan. Nyalain juga notifikasi loncengnya supaya kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada video terbaru. Sampai jumpa di kisah selanjutnya di Ada Tiada, karena tidak semua yang hilang benar-benar tiada.